Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari. Saya akan membahas mengenai kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tentangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma, kebersamaan dan berkembangnya humanisme. Penemuan percetakan kira-kira pada tahun 1440 Masehi dan ditemukannya benua baru pada tahun 1492 Masehi oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah memperluas Renaissance. Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu. Copernicus adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Menurut gereja, prinsip geosentrisisme dianggap yang lebih benar daripada prinsip heliosentrisisme. Tiap siang dan malam kita melihat semuanya mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan Tuhan oleh agama karena manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Untuk manusialah semua itu diciptakannya. Adapun 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataannya yaitu 1. Mesin menghasilkan kemenangan dan peran modern. 2. Kompas memungkinkan manusia memengaruhi lautan. 3. Percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Penemuan Copernicus mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana. Tahun 1546 sampai 1601 adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Berdasarkan alat-alat yang besar itu dan dengan ketekunan serta ketelitian pengamatannya, maka bahan yang dapat dikumpulkan selama 21 tahun sangat besar, artinya untuk ilmu dan keperluan sehari-hari. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada tahun November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugus. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572 dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Beberapa tahun kemudian, Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat kepustakaan dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada kristalin spheres, melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke atas yang dapat dilihat untuk kemudian
menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal dunia, bahan pengamatan selama 21 tahun itu diwariskan kepada Kepler. Dalam mengolah bahan peninggalan Tycho, ia masih bertolak dari kepercayaan bahwa semua benda angkasa bergerak mengikuti lintasan circle karena sesuai dengan kesempurnaan cipta Tuhan. Kemudian perhitungan ditujukan ke arah itu. Namun, semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Akhirnya Kepler terpaksa mengakui bahwa lintasan memang berbentuk elips. Hal ketiga yang ditemukan Kepler adalah perbandingan antara dua buah planet. Dan Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu 1. Orbit dari semua planet terbentuknya elips. Kedua, dalam waktu yang sama, garis berhubung. Ketiga, bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y. Ketiga hukum Kepler itu ditemukan setelah dilakukan perhitungan selama kira-kira 10 tahun antara logaritma, karena pada waktu itu memang belum dikenal logaritma. Dari karya Tycho dan Kepler tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Perhitungan yang dapat memaksa disingkirkannya semua takhayul, misalnya tentang pergerakan sempurna atau pergerakan sirkuler. Karya Copernicus dan Kepler memberikan sumbangan yang besar bagi lapangan astronomi. Dalam tangan Copernicus, lapangan ini baru merupakan sebuah model untuk perhitungan. Akhirnya, dalam tangan Newton, pergerakan ini diberi keterangan lengkap, baik mengenai ketepatan maupun bentuk elipsnya. Setelah Kepler, muncul Galileo pada tahun 1546 sampai 1642. Dengan menemukan lintas peluru, penemuan hukum pergerakan, dan penemuan tata bulan planet Jupiter. Penemuan tata bulan Jupiter memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentrik. Galileo dapat pula membuat sebuah teropong bintang. Dengan teropong itu, ia dapat melihat beberapa peristiwa angkasa secara langsung. Yang terpenting dan terakhir ditemukannya adalah planet Jupiter yang dikelilingi oleh 4 buah bulan. Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan, yaitu pertama, golongan yang langsung mempunyai hubungan dengan metode pemeriksaan fisik, artinya yang mempunyai sifat-sifat primer. Kedua, golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah, seperti sifat warna, asam, manis, dan tergantung dari pancaindera manusia. Pada masa yang bersamaan dengan Kepler dan Galileo ditemukan logaritma oleh Napier pada tahun 1550 sampai 1617 berdasarkan basis E yang kemudian diubah ke dalam dasar 10 oleh Briggs. Lahir tahun 16 sampai pada tahun 1615 dan kemudian diperluas oleh Broglie Bedecker. Lahir tahun 1626. Pada masa Desargues pada tahun 1593 sampai 1662 ditemukan projektif geometri yang berhubungan dengan cara melihat sesuatu, yaitu manusia A melihat benda P dari tempat T. Sedang Fermat juga mengembangkan ortogonal coordinate system seperti halnya Descartes. Fermat bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Yang kedua, zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu. Maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan 2 sarjana.
Mereka adalah Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Di tangan dua orang sarjana inilah sejarah ilmu modern dimulai. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan, kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Setelah kalkulus ditemukan banyak sekali di perhitungan dan pemeriksaan ilmiah dapat diselesaikan. Sebelumnya tinggal problematis saja. Tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Penemuan ketiga yang mendasari ilmu alam adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika. Dan pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Semua permulaan ilmu kimia praktis berdasarkan percobaan-percobaan yang hasilnya kemudian ditafsirkan. Pada permulaannya semua percobaan bersifat kualitatif. Disselpage pada tahun 1728 sampai 1799 dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Ia menemukan gas CO2 dan pada waktu hawa yang keluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Demikian pula Henry Cavendish pada tahun 1731 sampai 1810 memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram dengan asam dan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan. Sarjana lainnya yaitu Joseph Priestley pada tahun 1733 sampai 1804 menemukan 9 macam hawa NO, dan oksigen yang antara lain dapat dihasilkan oleh tanaman. Antonomi, penemuan-penemuan empiris tentang kekuatan uap dan menemukan lainnya kemudian dijadikan percobaan-percobaan dan laboratorium. Kalaupun penemuan ilmu kimia dan penerimaan mesin-mesin pada awalnya tidak langsung mempunyai hubungan dengan teori ilmu, sebagaimana dikembangkan oleh Galileo, Descartes, Kepler, Pascal, Newton, dan Leibniz. Perkembangan ilmu singkat lebih maju daripada apa yang telah dicapai oleh sarjana-sarjana yang telah disebut tadi. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh Proust pada tahun 1754 sampai 1826 mengenai atom dalam menganalisis oksida dari berbagai logam. Demikian pula dengan John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844 yang mendapatkan ilham untuk menetapkan kesatuan unit untuk mencari keterangan tentang kepribadian yang selalu tetap. Sejak Dalton, teori tentang atom tersebut dapat dipergunakan dalam lapangan ilmu kimia. Juga oleh Dalton, teori tentang atom terus dapat dipergunakan dalam lapangan ilmu kimia. Juga oleh Friedrich Wöhler pada tahun 1800 sampai 1882 untuk menemukan sintesis urea dalam tahun 1828. Dengan penemuan itu runtuhlah pendapat dan aksioma yang menyatakan bahwa atom adalah bahan terkecil yang tidak dapat berubah dan yang bersifat kekal. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Abad ke-20 mengenal ilmu teori informatika, logika, matematika, mekanika, kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oseanografi, antropologi, budaya, psikologi, dan sebagainya. Ada teori baru yang mengatakan bahwa ruang dan waktu tidak lagi terpisah, sebagaimana dipahami oleh ahli fisika sebelumnya. Pada abad inilah James Watt menemukan mesin uap. Abad ke-18, alat tenun dan Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar, kemudian diikuti Amerika Serikat dan Jepang menjadi negara industri. Setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya, yaitu pada abad ke-19.
Perkembangan pesat dalam bidang astronomi ini seperti ditemukannya planet terakhir, yaitu Pluto pada tahun 1930, setelah abad sebelumnya. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Menurut Akomti, dalam perkembangan manusia sesudah tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Dalam positivisme, Auguste Comte, ia membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi mistis ke tahap falsafi, dan akhirnya pada tahap positivistis sebagai kemenangan pasti akal. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis itu. Contohnya, semua makhluk bernafas, premis mayor. Si Budi adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi, si Budi juga bernafas, kesimpulan. Dan mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret ini disebut penganut empirisme. Keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Para pengikut aliran ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisismenya Immanuel Kant pada tahun 1762 sampai 1814 yang dirujuk sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain dipahami oleh pengalaman. Mereka menentang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Sekian dari pembahasan saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.